Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iksan Maulana dengan NIM 2295349. Di sini saya akan menjelaskan mempresentasikan tugas besar statistika yang berjudul pengolahan data dan penyajian data. Yang pertama, ada tiga metode pengolahan data. Yang pertama ada mean, median, dan modus. Penyajian data. Ada tiga cara penyajian data. Yang pertama ada histogram, poligon, dan OGIF. Berikut adalah tabel IPK dari data yang diberikan waktu ujian UTS. Eh, Mean atau rata-rata adalah salah satu ukuran tendensi sentral dalam statistika yang menggambarkan nilai rata-rata dari sekelompok data untuk menghitung mean. Semua nilai dalam kumpulan data dijumlahkan, kemudian hasilnya dibagi dengan jumlah data tersebut. Eh, dan di sini sudah ada rumus untuk mean. Dan meannya sendiri bernilai 3,44871429. Selanjutnya ada median. Median adalah nilai tengah dalam sekumpulan data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Median berguna untuk memberikan gambaran nilai tengah dari data, terutama ketika terdapat outlier atau data pencilan, karena median tidak terpengaruh oleh nilai nilai ekstrepsi mean median. Rumus median sebagai dapat dilihat pada gambar, dan median yang didapat adalah 3,45041667. Yang selanjutnya ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Modus berguna untuk memahami frekuensi suatu nilai dalam data, terutama dalam data kualitatif atau kategori di mana rata-rata dan median tidak dapat diterapkan. Untuk rumus modus dapat dilihat pada gambar berikut. Modus yang didapat adalah 3,415. Yang selanjutnya ada histogram, adalah grafik yang menampilkan distribusi frekuensi data dalam rentang tertentu dengan batang yang menunjukkan jumlah data di tiap rentang. Lebar batang mewakili interval nilai dan tinggi batang menunjukkan frekuensinya. Histogram membantu memahami pola distribusi data seperti kecenderungan simetri atau keberadaan outlier dalam datasheet. Berikut adalah grafik nilai IPK wisudawan. Eh, Poligon. Frekuensi adalah grafik garis yang menunjukkan distribusi data dengan menghubungkan titik-titik pada frekuensi tengah setiap interval. Grafik ini membantu melihat pola dan tren data secara keseluruhan lebih halus dibanding histogram karena menggunakan garis lurus. Dapat dilihat pada gambar di samping grafik nilai IPK wisudawan. OGIF adalah grafik lurus yang menunjukkan frekuensi kumulatif data. Membantu melihat distribusi kumulatif titik-titik pada OGIF menunjukkan jumlah kumulatif hingga batas atas setiap interval dan dihubungkan untuk menunjukkan proporsi data secara bertahap. Dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Grafik nilai IPK wisudawan. Selanjutnya ada tabel dari data periode lulus wisudawan. Wisudawan 1 berjumlah 10 orang, wisudawan 2 berjumlah 5, wisudawan 3 berjumlah 1, wisudawan 4 berjumlah 12, wisudawan 5 berjumlah 3, wisudawan 6 berjumlah 4. Total ada 35 orang wisudawan. Jenis-jenis penyajian data. Jenis-jenis penyajian data yang lain. Yang pertama ada grafik jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan di perusahaan swasta. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dan ada grafik jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan di perusahaan swasta. Yang berikutnya ada jenis-jenis penyajian data yang lain. Persentase jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan di perusahaan swasta yang dapat dilihat pada gambar ini. Wisudawan 1 berjumlah 1%, wisudawan 2 berjumlah 14%, wisudawan 3 berjumlah 3%, wisudawan 4 berjumlah 34%, wisudawan 5 berjumlah 9%, dan wisudawan 6 berjumlah 11%. Sekian hasil presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.